Selamat pagi anak-anak yang Tuhan sayang. Selamat pagi semuanya, keluarga, ayah ibu semuanya ikut menikmati sarapan sorgawi. Kembali kita bertemu di hari Senin ini, bahwa Tuhan masih terus mau kita dikenyangkan, disehatkan dengan firman Tuhan. Mari kita mau naikkan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah kembali membangunkan kami untuk menikmati pagi yang indah ini. Tuhan, kami tahu bukan karena kami sehat, bukan karena kami kuat, bukan karena kami pandai, bahwa kami bisa menikmati hari-hari hidup kami, tetapi semua karena cintanya Tuhan. Sebab itu kami mau katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat setiap hari dalam hidup ini. Kami juga mau bersyukur buat sarapan sorgawi yang Tuhan sudah sediakan sampai pagi ini. Kami juga sudah siapkan piring hati kami. Mari ya Bapa, berbicaralah, kenyangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap. Amin. Tuhan Yesus sangat baik, sangat luar biasa. Mari kita mau naikkan dulu satu pujian. Judulnya adalah Hukum Kelima. Apa tuh? Supaya lanjut usiamu. Amin. Hormati orang tuamu. Yang ku berikan padamu, itulah perintah Allah kelima. Bukan batu amal, bukan batu amal, turuti semua nasihat. Amin. Aku akan patuh, turuti semua nasihat Mama. Hormati orang tuamu. Hari ini kita memasuki minggu dengan tema kalau mau hidup berbahagia. Ya, semua orang hidup di dalam dunia ini mau hidup berbahagia. Orang yang punya uang bilang saya mau hidup berbahagia, sebab itu saya kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Lalu orang yang tidak punya uang katakan, meskipun saya tidak punya uang, saya juga mau hidup berbahagia. Ada orang yang pandai, dia katakan saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya meraih pendidikan yang tertinggi karena saya ingin hidup berbahagia. Tetapi ada juga orang-orang yang mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk bisa sekolah, bisa mengenyam pendidikan di sekolah. Mereka juga katakan, saya mau berbahagia. Lalu bagaimana seseorang bisa berbahagia? Bagaimana kita bisa berbahagia? Firman Tuhan dalam minggu ini akan mengajar kita, akan memberi kita petunjuk bagaimana sih kalau mau berbahagia. Hari ini firman Tuhan berkata, kalau kita mau berbahagia, kita mau lihat
di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Sudah buka Alkitabnya, sudah siap? Kita katakan amin. Sudah? Oke. Kita buka ya, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayah dan ibumu. Apa arti kata hormatilah di sini? Hormatilah ayah dan ibumu. Oh, artinya kalau ayah lewat, papa lewat, kita bilang hormat. Bukan. Oh, kalau mama lewat, ibu lewat, hormat. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Itu mah dalam upacara bendera atau seorang tentara ya bertemu dengan pimpinannya atau sesamanya di dalam pekerjaannya, mereka akan hormat begitu ya. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, saudara dan saudariku, kata hormat di sini berarti kita menghargai orang tua kita. Kita mempunyai respon yang benar terhadap orang tua kita. Kita mempunyai sikap yang menghormati, bukan sikap yang kurang ajar. Bukan sikap yang cuek. Bukan sikap yang masa bodoh. Baik seorang anak-anak kepada orang tuanya maupun mungkin ayah ibu masih punya orang tua. Mami saya meninggal di usia 74. Dan saya sudah tua. Ya, sudah dewasa banget, sudah 40 lebih umur saya ketika mami saya meninggal. Tetapi apakah saya, karena saya tidak disebut lagi sebagai anak-anak, tapi saya tetap sebagai anak dari mami saya menghormati. Bahkan bukan hanya mami saya saja, orang yang lebih tua saya hormati. Ketika mami saya lewat, saya nggak bilang hormat mami, nggak. Saya mengasihi dia. Saya menghargai setiap perkataannya. Saya menghargai, mendengarkan dengan baik dan melakukan nasihatnya. Itu artinya hormat. Mengapa? Mengapa Tuhan mau kita menghormati orang tua kita? Mungkin ada yang berkata, abis mama saya galak, mama saya cerewet. Papa saya seringkali pukul saya, jadi saya tidak mau hormat dia. Orang tua saya suka berkata kasar kepada saya, jadi saya tidak hormat dia. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah ibumu. Gak penting, gak perlu, gak peduli orang tuamu bagaimana, dia harus dihormati. Sebab menghormati artinya kamu menghargai dia, kamu punya respon yang benar. Artinya kamu tidak kurang ajar kepada orang tuamu. Sebab anak yang kurang ajar itu Tuhan tidak suka. Kita baca kembali ya. Dikatakan begini, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalau mau panjang umur, hormati orang tua. Ya, punya respon yang benar. Jangan kurang ajar. Kemudian dikatakan lagi begini, lanjut umur di mana? Di penjara. Kan? Lanjut umur di tanah yang diberikan oleh orang, diberikan Tuhan. Jadi di mana Tuhan mau kita ada, Tuhan berikan kita tempat tinggal, di situ Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, dengan umur panjang. Ada banyak orang umurnya panjang tapi dihabiskan di penjara karena dia melakukan kejahatan dan dia dihukum seumur hidup misalnya. Atau ketika masuk penjara dia menjadi sakit-sakitan, dia meninggal di sana. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita menghormati orang tua kita. Kemudian saya akan bacakan lagi ya. Dikatakan dalam Efesus pasal 6, saya akan bacakan. Ya, Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hai anak-anak, dengerin. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
Harus, wajib hukumnya untuk taat kepada orang tua. Karena taat kepada orang tua itu merupakan bagian dari hormat. Kemudian dikatakan lagi ayat yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Tuh, ya, bukan taat aja. Ada yang taat tapi nggak hormat, nggak sopan. Iya, tahu deh. Tolong ya, Budi, tolong bantu mama nyapu. Iya. Nyuruh melulu. Kamu nyapu sih, si Budi tetap nyapu, tapi nggak sopan. Tuhan nggak mau begitu. Ya, ya Ma, saya sapuin. Oke Ma, ya itu Tuhan suka. Kemudian dikatakan demikian. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ternyata perintah untuk taat, untuk hormat kepada orang tua itu adalah penting kata Tuhan. Kenapa? Kalau baca ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Kalau ulang tahun, kan nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Bahkan kalau orang Chinese, ya, kalau ulang tahun harus makan bakmi, karena panjang katanya. Tapi bakmi biar panjang juga nggak ada yang sampai 1 meter, pasti dipotong-potong. Umur panjang bukan karena kalau ulang tahun makan bakmi. Firman Tuhan bilang kalau mau panjang umurnya, hormati orang tuamu. Bahkan bukan cuma panjang, tapi berbahagia. Ada banyak orang tua yang tidak berbahagia. Ada orang tua yang anak-anaknya sudah meninggal semua. Tinggal dia yang belum meninggal. Nggak ada yang urusin. Dia sudah hanya tinggal terbaring di tempat tidur. Ada orang tua yang sudah tua tapi anak-anaknya tidak peduli kepada dia. Tuhan katakan, Tuhan mau kasih kita umur panjang. Tapi bukan hanya umur panjang, Tuhan mau kita berbahagia. Jadi kalau mau berbahagia, bukan karena makan bakmi kalau ulang tahun. Bukan karena punya uang, bukan karena kamu cantik atau ganteng, bukan karena kamu pinter ranking 1 atau masuk 10 besar, bukan. Tetapi kalau kamu taat kepada orang tua, kamu menghormati orang tuamu, maka kamu akan berbahagia, kamu akan panjang umur. Kenapa? Karena ada upah dari Tuhan. Tuhan memberkati kamu. Tuhan memberikan kamu sukacita ketika kamu menghormati orang tuamu. Engkau tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, mari para ibu bapak, setiap kita yang masih mempunyai orang tua, belum terlambat kalau orang tuanya masih ada. Untuk memperbaiki hubunganmu, sikapmu kepada orang tua. Kalau yang kemarin-kemarin belum hormat, suka ketus-kutus kepada orang tua, suka cuek, suka sebel kalau orang tua ngomong, yuk diubah. Kalau kamu ingin bahagia, kecuali kamu tidak ingin bahagia. Saya percaya semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, termasuk saya ingin bahagia. Mari kita mau naikkan satu pujian. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita ingat-ingat apakah saya kurang respon yang baik. Anak-anak, Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mau hidup kita tidak berbahagia. Tuhan mau hidup kita berbahagia. Tuhan mau hidup kita dituntun oleh Dia. Tuhan mau kita mengalami berkat Tuhan. Dan sebab itu hormati orang tuamu, taati perintahnya di dalam Tuhan. Kalau orang tuamu mengajarkan hal yang jahat, kamu tidak perlu mengikuti. Tetapi saya percaya tidak ada orang tua yang mengajarkan anaknya jahat. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, hormati orang tuamu, maka engkau akan berbahagia dan panjang umurmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat mama dan papa. Amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk mama dan papa, untuk ayah dan bunda
yang Tuhan sudah berikan kepadaku, kepada setiap kami ya Tuhan. Bagaimanapun keadaan mereka, kami sayang mereka. Kami tidak mau kehilangan mereka. Terima kasih Allahku yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat setiap orang tua yang boleh diberikan kepada setiap anak-anak, termasuk hamba-Mu. Meskipun hamba-Mu saat ini sudah yatim piatu, tetapi hamba tidak pernah melupakan bagaimana hidup bersama dengan ayah dan ibu hamba. Demikian juga Bapa untuk setiap anak-anak. Biarlah mereka boleh hidup dengan benar, mempunyai sikap yang benar terhadap orang tua mereka. Tidak ada lagi perkataan yang kurang sopan, tidak ada lagi perkataan yang ketus kepada orang tua, bahkan mungkin kepada nenek kakek kami. Tuhan Yesus, tolong setiap anak-anak-Mu yang khususnya mendengarkan sarapan sorgawi ini, agar Tuhan ketika program ini pagi ini boleh selesai acara ini, mereka boleh datang kepada orang tua dan membuat Tuhan satu pengakuan bahwa mereka mengasihi. Mereka seringkali berlaku tidak sopan. Dan biarlah ya Tuhan ada berkat turun atas hidup setiap mereka. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa. Inilah kami, kalau bukan Tuhan yang memberikan kami kemampuan, kami tidak akan sanggup. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Dia berikan kita orang tua, tidak ada seorang anak pun yang lahir tanpa orang tua. Meskipun mungkin ada orang tuanya yang langsung meninggal, ibunya meninggal karena melahirkan. Tetapi tetap kita ada karena ada orang tua. Oleh sebab itu hormati mereka. Jangan bersikap tidak sopan, jangan kurang ajar. Sebab itu adalah hukum yang wajib dari Tuhan, menghormati orang tua. Kalau engkau langgar, engkau berurusan dengan Tuhan. Dan kebahagiaan itu jauh dari hidupmu. Sampai ketemu besok pagi, Tuhan Yesus memberkati.